Gadri Kayla. Saya Alwi Wahyudi Siregar. Haidar Azhar Edawan Tanjung. Saya Masih Buat. Salah Olivia Selatan. Bismillah Tenang. Gabriela Kasaya Harbu. Dan Abdulman Fawzi. Saya sahabat itu. Saya Brian. Dan lemahnya kian lembaga hukum Indonesia. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Nah, kali ini kami ditugaskan nih buat wawancara masyarakat. Gimana sih penegakan hukum di Indonesia itu? Nah, untuk lebih tahu selengkapnya, yuk ikuti gimana wawancara kami dengan masyarakat. Oke guys, kami sedang mencari orang untuk diwawancara. Ya Rul? Iya. Yang mana nanti dapat kita Rul? Pokoknya ada nanti kita tanya yang mau. Udah kita gas lah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sibuan dari Fakultas Hukum Sumatera Utara. Ingin mewawancara Abang terkait materi perguruan kami, yaitu sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke Bang, pertanyaan pertama,
mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami sistem hukum dan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sistem hukum dan penegakan hukum yang Indonesia penting sekali untuk dipelajari oleh masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui aturan-aturan yang ada di negara kita ini sebagai penertib, pengatur agar terciptanya kedamaian dan keadilan. Sehingga hak-hak masyarakat bisa terlindungi dan juga masyarakat bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan oleh negara. Oke Bang, pertanyaan kedua, apakah sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah dilakukan dengan jujur, adil, dan benar bisa dilaksanakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bang. Menurut saya pribadi, sistem hukum dan penegakan hukum yang ada di negara kita ini, negara Indonesia, belum mencapai taraf adil dan jujur. Bahkan tak jarang kita jumpai oknum-oknum penegak hukum yang mereka melakukan KKN, pelanggaran hukum yang lainnya, pungli dan lain sebagainya. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum itu berkurang saat ini. Itu saja. Terima kasih Bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Perkenalkan, nama saya Brian dari mahasiswa kelas hukum USU. Mungkin akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Abang tentang yang akan tugas seminar. Oke, pertanyaan yang pertama Bang, bagaimana pendapat Abang tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Ya. Baik, jadi penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini itu terbilang masih kurang, ya. Terutama di dalam bidang seperti penegakan, contoh yang masih banyak kasus sampai sekarang ini, yaitu kasus seperti penyelewengan korupsi atau bantuan-bantuan dana. Mungkin itu yang belum sampai saat ini belum bisa ditegakkan hukumnya sampai saat ini. Mungkin begitu kira-kira. Oke Bang. Baik, kita akan lanjut pertanyaan kedua. Abang sebelumnya tahu istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti pensil. Baik, jadi yang menurut pengetahuan Abang sendiri ya, kalau seperti pensil itu perumpamaannya bagaikan yang di atas tumpul itu bagaikan suatu pejabat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi yang paling bawah itu ialah yang sudah runcing, yang dianggapkan sebagai yang punya kekuasaan tersebut itu menekan kepada yang paling bawah, yaitu terutama yang masyarakat yang di bawah, di mana masyarakat ini adalah suatu acuan yang menjadi bagaimana ya, pejabat tadi memiliki kekuasaan sehingga yang tertekan paling bawah itu masyarakat begitu. Jadi apapun kebijakan yang mereka lakukan, masyarakat tentunya akan merespon. Itu yang paling bawah akan merespon begitu. Jadi kalau kebijakannya itu positif akan berdampak positif, ketika negatif akan berdampak negatif begitu. Oke, baik Bang. Ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau memang hukum Indonesia itu belum berjalan dengan baik ya Bang ya? Masih belum berjalan. Oke. Baik Bang, terima kasih waktunya dan wawancaranya Bang ya. Ya, sama-sama. Ya Bu, pertama kami berterima kasih kepada Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk siap kami wawancarai untuk tugas kuliah kami Bu. Jadi sebelumnya kami perkenalkan Bu, kami mahasiswa dari Fakultas Hukum USU dari Prodi Ilmu Hukum Bu. Jadi di sini kami dan kawan-kawan ini ingin menanyakan kepada Ibu gimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Jadi mohon nanti Ibu menyampaikan jawaban yang seadanya agar bisa nanti kami bawa apa yang Ibu sampaikan nanti kami bawa untuk persiapan kami untuk menyelesaikan kuliah kami. Oke Bang, pertama selamat siang kepada Bang. Terima kasih banyak Bang atas waktu dan partisipasi Abang ikut serta dalam ini wawancara kami untuk tugas kami di dalam perkuliahan Bang. Di sini kami perkenalkan dulu Bang, kami mahasiswa dari Fakultas Hukum USU. Nah, di sini saya dan kawan-kawan turun ke lapangan karena ada tugas kami di dalam kuliah tentang bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini Bang. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Abang dan Abang menjawab pertanyaan kami itu sesuai ekspektasi Bang. Maksudnya sesuai pertanyaan saya itu dijawab dengan real, jangan ditambah-tambah dan jangan diada-ada. Nah, ya itu Bang kan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan Bang. Jadi Abang udah paham perspektifnya kan Bang? Nah, oke. Nah Bang, pertanyaan pertama,
bagaimana pandangan abang terhadap hukum yang ada di Indonesia saat ini, Bang? Terima kasih ya atas waktunya. Siap, Bang. Jadi saya ingin menjawab perkembangan hukum di Indonesia ini Ya, Bang. itu tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di kampus. Ya. Karena kebanyakan petugas-petugas yang seperti polisi itu mereka itu kebanyakan memikirkan diri sendiri gitu, berpendapat kepada di mana yang benar dan yang salah. Tapi mereka itu berpihak kepada orang yang ada, seperti orang yang punya uang banyak ya. Iya, Bang. Nah, itu kayak gitu. Siap. Jadi kalau kayak orang-orang miskin yang punya masalah, mereka tidak menanggapi. Mereka tidak kasih menjelas. Gitu. Itu kalau menurut saya ya. Iya, Bang. Berarti pandangan abang terhadap hukum yang ada di Indonesia saat ini berarti pihak hukumnya atau aparat hukumnya hanya memberikan tanggapan kepada orang-orang yang berduit lagi itulah Ya, Bang persisnya. gitulah, ya. Jadi aparat hukumnya tidak mau menanggapi aspirasi dari masyarakat kecil gitulah Bang. Oh. Jadi pertanyaan kedua Bang, apakah abang bagaimana pendapat abang tentang bahasa yang ini Bang? Hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Itu gimana pendapat abang? Abang paham kan bahasa-bahasa iya, gitu? iya. Kayak Ya. gitulah kayak masyarakat yang di bawah itulah. Seperti tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Nah, berarti mereka tidak bisa naik ke atas seperti orang-orang yang berduit. Maksudnya tidak bisa melawan lah. Berarti contoh Bang dari oknum pejabat udah korupsi miliaran kan Bang. Tapi masyarakat masyarakat kecilnya melakukan kesalahan cuman kecil tapi Iya. gitu lah. Kecil tapi ditangani yang lebih besar. Jadi pendapat abang penegakan hukum yang ada di Indonesia masih minim ya Iya, Bang? masih minim. Kurang baik lah. Masih kurang baik lah. Jadi harapan abang ke depannya dari saya pertanyaan gimana pendapat abang ke depannya tentang hukum ini? Ya, kalau tentang hukum ke depannya itu kalau dari saya mahasiswa harus lebih ini juga tuh yang ke atasan kayak seperti apa namanya tuh presiden yang baru ini Iya. harus kalian punya impian untuk meneruskan hukum karena kalian juga kan sarjana hukum kan. Iya, Bang. Ahlinya di situ. Jadi kayak gitu lah Bang. Ya, jadi pendapat abang ini hukum ini harus ditegakkan Ya, seadil-adilnya. ditegakkan. Jangan ada pandang bulu. Ya, baik itu orang tertinggi atau pejabat sama dibuat penanganannya seperti Ya, orang yang di kayak bawah. gitu, Bang. Oh ya Bang. Jadi harapannya mudah-mudahan semoga doakan abang semoga nanti kami dari Fakultas Hukum USU membuat hukum yang ada di Indonesia ini menjadi hukum yang betul-betul seadilnya, Ya, seadil. menghukum orang-orang yang betul-betul Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum khususnya Kak, mau nanya-nanya nih Kak tentang bagaimana sih penegakan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah sebelumnya Kakak tahu apa itu penegakan hukum Kak? Sedikitnya itu kan Kak, biasanya kan orang-orang dengarnya itu penegakan hukum, orang-orang pasti langsung polisi karena yang menegakkan hukum di Indonesia itu biasanya polisi, hakim gitu Kak. Tapi yang orang kenal biasanya itu kepolisian karena biasanya kepolisian yang turun langsung ke lapangan gitu Kak, menjangkau masyarakat gitu. Nah, tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri kan Kak supaya adanya keamanan yang dirasakan oleh masyarakat, dimana kalau ada masalah gitu yang ada dirasakan masyarakat kita bisa melapor dengan kepolisian gitu Kak. Nanti teman saya ada ngasih beberapa pertanyaan untuk Kakak, semoga kami wawancara untuk Kakak, yaitu bagaimana sih menurut Kakak pandangan Kakak tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Menurutku kurang baik. Menurut Kakak yang kurang baik itu letaknya di mana ya? Dimana kebanyakan orang-orang yang tidak punya kuasa, nggak punya uang, tidak mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Contohnya misalnya kita punya suatu masalah, kita melaporkan ke kepolisian gitu kan. Karena ketika kita tidak punya uang, tidak punya kuasa, mungkin proses yang kita laporkan nggak dilanjutkan oleh pihak kepolisian seperti itu. Berarti menurut Kakak hukum di Indonesia ini belum adil ya? Iya, belum. Nah, pertanyaan yang kedua nih,
menurut pandangan kakak, apakah betul stigma dengan isu-isu sekarang itu bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Ya, benar. Coba kakak jelaskan alasan kakak untuk memperkuat argumen kakak yang mengatakan bahwa itu betul. Misalnya ada nih contohnya pihak A gitu kan punya masalah kepada pihak B gitu. Nah, ketika pihak A tidak memiliki kuasa, bahkan tidak ada kedudukan di Indonesia, tidak punya uang, sedangkan pihak B memiliki uang yang jauh lebih banyak, mungkin juga dia entah anggota yang berpengaruh terhadap Indonesia gitu kan, kemungkinan saja jadi yang pihak Malam Pak, saya Gabriela dari mahasiswa Fakultas Hukum. Kebetulan kami ada tugas Pak untuk mewawancarai masyarakat mengenai hukum. Apa Bapak bersedia untuk saya wawancarai Pak? Bersedia. Oke, saya mau ngasih 3 pertanyaan aja Pak. Pertanyaan pertama itu, menurut Bapak gimana Pak pandangan Bapak sebagai masyarakat terhadap hukum di Indonesia? Pandangan kami masyarakat ini untuk tentang hukum Indonesia ini masih bobrok. Kenapa dikatakan bobrok? Karena hukum ini masih mementingkan kalangan-kalangan atas dan tidak memihak dengan kalangan-kalangan bawah. Apalagi seperti saya katakan ini memihak dengan kalangan atas, materi lebih utama daripada keadilan. Jadi saya anggap hukum yang ada di Indonesia Raya ini sekarang perlulah diperbaiki. Cobalah dibuka kembali pandangannya dan pilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Harus tegakkan hukum yang seadil-adilnya, seperti Pancasila, sila ke berapa ya? Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Itu aja. Oh, baik Pak. Lalu pertanyaan saya yang kedua, Indonesia itu kan Pak terkenal dengan istilah seperti ini Pak. Hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas kan? Yuk. Kalau menurut Bapak setuju nggak Pak mengenai apa itu istilah itu? Coba Bapak beri komentar Pak. Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, saya setuju. Alasan Bapak setuju? Alasannya saya katakan setuju dengan pernyataan yang Ibu katakan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena seperti yang tadi katakan, seperti yang nomor 1, materi itu akan menang dengan keadilan. Oke, Pak. Lalu pertanyaan saya yang terakhir Pak. Ya. Kalau setelah 2 pertanyaan tadi yang saya pertanyakan itu, menurut Bapak ada nggak Pak pesan untuk Indonesia, bagaimana hukum yang seharusnya yang diterapkan di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau dari situ saya tidak mau terlalu banyak bicara tentang hukum. Biarlah pihak-pihak yang mengetahui hukum dan mengenal hukum itu yang bertindak. Dan pesan saya sebagai masyarakat sipil, masyarakat yang kaum menengah, perbaikilah hukum itu, coba buat yang seadil-adilnya. Jangan melihat buat yang seadil-adilnya. Jangan melihat materi, jangan melihat apapun itu. Kalau bisa orang yang bawah itu pun juga perlu juga mendapat keadilan. Itu saja. Baik Pak, terima kasih banyak untuk responnya. Baik teman-teman, melalui dari respon Bapak yang kita wawancara itu, kita bisa tahu ya Pak, kalau misalnya hukum di Indonesia itu sebenarnya masih ada yang perlu diperbaiki dan keadilannya harus lebih diterapkan. Jangan hanya memandang kalangan atas saja ya Pak ya, dan kalangan bawah pun perlu diperhatikan lagi gitu. Terima kasih ya Pak ya atas responnya. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Fawazi dengan NIM 240200420. Nah, hari ini saya akan mewawancarai seseorang dengan beberapa pertanyaan tentang hukum dan masyarakat. Nah, hari ini saya bersama nama saya Lubis. Jadi di sini saya akan mewawancarai dengan ada 3 pertanyaan untuk Bang Hasbi Lubis. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Abang tahu tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia? Nah, itu tadi ya, penegakan hukum di Indonesia ini masih kurang ya, karena jelas memang sampai sekarang
masih tebang pilihnya tuh masih ada. Tetap tumpul ke atas, runcing ke bawah. Nah itulah dia. Gimana itu? Nah, itu merupakan sebuah pendapat abang ya yang abang lihat ataupun mungkin ada yang di sekitar lingkungan yang bang Hasbi lihat. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat tentang adanya permasalahan hukum di lingkungan masyarakat yang menurut abang? Menurut saya kalau urusan hukum di lingkungan ini kurangnya pergerakan dari aparat-aparat penegak hukum kita ya. Contohnya masih ada kayak hukum rimba, misalnya ada orang maling gitu masih proyekin, masih main hakim sendiri. Nah itu kan diperlukannya pergerakan yang cepat dari penegakan hukum kita, itu yang masih kurang. Masih lambatnya ya. Masih lambat ya. Mungkin apa yang bang Hasbi rasain dan yang Hasbi lihat, karena ini kan tentang pendapatnya. Benar. Saya banyak sih mendengarkan seperti itu juga. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan abang untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia? Di pesan abang nih, saran, kritik gitu. Menurut saya dari hulunya harus diperbaiki, dari puncak kekuasaan itu harus diperbaiki. Sebenarnya hukum kita udah bagus, cuman pelaksanaannya, penegakannya, nah itu yang menjadi masalah sistem hukum di Indonesia. Itu aja sih. Nah, seperti itu tentang saran untuk hukum di Indonesia. Maaf jika ada suara yang mengganggu karena saya juga sedang berada di luar. Oke, sekian, terima kasih. Saya Raffi Ahmad Fawazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang saya berada di kolam renang Kuala Mega bersama kakak Dian. Baik Kak Dian, sebelumnya saya minta izin kepada kakak untuk mengambil kakak sebentar untuk mewawancari kakak seputar tentang hukum yang ada di Indonesia. Baik kakak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan kakak atau menurut kakak tentang hukum yang ada di Indonesia sekarang? Kalau menurut saya ya, masih kurang adil. Terkadang hukum kita di Indonesia ini tumpul ke atas, lancip ke bawah. Bagi mereka yang misal punya duit atau kekuasaan, seringkali itu menjadi nggak jadi bahan masalah besar kan. Tapi bagi kita yang masih masyarakat menengah ke bawah, masih kurang keadilannya. Berarti kalau menurut kakak itu hukum yang ada di Indonesia ini masih membela siapa yang banyak duit ya kak? Oke kak. Sebagian besar ya. Untuk sebagian besar hukum itu ya kak. Baik kak, untuk pertanyaan yang kedua, kan kalau di hukum ini ada istilahnya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, menurut kakak, apakah istilah hukum itu benar-benar ada atau memang diterapkan di Indonesia? Ada. Kalau misal kita punya kekuasaan, ada duit, ya hukum pun nggak berlaku sama. Berarti bagi orang yang bayar duitnya, hukum itu nggak berlaku lah bagi siapa mereka yang bayar duitnya kayak. Dan kita yang ada mungkin sebagian besar. Tapi kalau taat, oke lah kak, baik, mungkin segitu dulu pertanyaan bisa kami tanyakan kepada kakak. Terima kasih atas jawaban kakak yang mungkin sangat memuaskan bagi saya. Terima kasih kakak. Halo semuanya. Nah, setelah kami melakukan wawancara terhadap masyarakat, gimana sih penegakan hukum di masyarakat? Kami dapat menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Namun, tidak sedikit pula yang merasa adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan dalam sistem hukum agar setiap individu mendapatkan hak yang sama di depan hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia membagi pandangan dan pengalaman mereka dalam wawancara ini. Kami berharap wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya penegakan hukum yang adil bagi kesejahteraan bersama.
this roller coaster, maybe it keeps me high. Maybe the speed it brings me closer. I could sparkle up your eye. Hurt me and tell me you're mine. I don't know why, but I like it. Scary, my God, you're divine. Oke guys, panas sekali siang hari ini ya. There she goes again, racing through my brain, and I just can't